Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Aisyah, dosen ilmu administrasi publik FISIP USU, yang menjadi ketua pengusul pada kedai reka Top Matching Fund Grant. Terdiri dari 13 dosen tim kami dan 16 mahasiswa yang turut serta dalam grant ini. Adapun profil mitra adalah CV Mandiri Group yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok tani. Program inovasi yang kami tawarkan adalah pemanfaatan limbah desa berbasis produk karbon dan kalsium untuk aplikasi keperluan kelompok tani dalam meningkatkan kualitas tanaman dan produk pakan, khususnya makanan dan minuman ternak serta kuliner desa. Perlu kami informasikan di sini bahwa latar belakang urgensi dari kami melakukan kajian dan pengabdian ini karena kelompok tani tidak memiliki kemahiran dan alternatif pekerjaan, sehingga taraf sosial ekonomi mereka rendah, sehingga nantinya akan memecahkan masalah sosial ekonomi mereka melalui tata kelola limbah desa untuk inovasi produk dan aplikasi keperluan mereka. Insan Universitas Sumatera Utara sebagai pengusul bekerjasama dengan mitra dalam membangun kewirausahaan sosial Triple Helix khusus kepada kelompok tani di Desa Bekyung dalam rangka pembangunan desa eduwisata. Adapun manfaat program ini khususnya juga kepada mahasiswa untuk rekognisi pengalaman mereka yang terintegrasi dengan mata kuliah yang ada, di mana nantinya mereka akan turut serta sebagai enumerator, surveyor di dalam program riset dan transfer knowledge kepada pengabdian. Kemudian hasil kerja dosen juga dapat meningkatkan skill penelitian dan abdimas dan dimanfaatkan untuk keperluan desa, sehingga indeks kinerja utama Universitas Sumatera Utara dapat memenuhi IQ 2, 3, dan 5. Solusi program Matching Fund yang dapat didudi bermanfaat untuk insan dikti dalam rangka menciptakan ekosistem MBKM yang kondusif. Pengusul dan mitra telah dilakukan pertama sekali melalui Universitas Sumatera Utara melakukan perbincangan dengan mitra untuk mengenal pasti ataupun mengetahui secara jelas potensi masalah yang ada di Desa Bekyung khususnya kelompok tani. Kemudian setelah kami mengenali potensi masalah dari kelompok tani tersebut, maka kami akan melakukan treatment untuk inovasi tata kelola limbah yang diperlukan untuk mengisi kemahiran untuk alternatif pekerjaan mereka dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa. Khusus untuk rincian kontribusi antara komitmen mitra kepada Universitas Sumatera Utara sebagai pengusul adalah mendukung tercapainya luaran program secara in-cash dan in-kind untuk mendukung tercapainya inovasi desa melalui eduwisata Desa Bekyung. Kami sudah menerima surat pernyataan komitmen dari mitra di mana secara in-cash ada 15 juta dan in-kind 470 juta untuk pemanfaatan limbah dan pembentukan eduwisata. Dalam penelitian dan pengabdian pada tahun pertama dilakukan 2022, yaitu dengan mengetahui situasi problematika yang ada dan membuat profiling dalam penentuan pangkalan data khusus untuk sosial ekonomi kelompok tani. 2023 sampai 2024 kita akan melakukan pembangunan pangkalan data berbasis profiling data zonasi sosial ekonomi kelompok tani
kemudian akan melakukan pembentukan zonasi limbah desa. Kemudian 2024-2005 setelah melakukan tadi riset dasar akan melakukan transfer knowledge berdasarkan zonasi yang ada pada kelompok tani, seperti membuat penentuan limbah desa per zonasi, per produk, dan melakukan teknologi diseminasi teknologi setelah transfer knowledge dilakukan pada kelompok tani. Diseminasi teknologi untuk pembuatan produk yang akan diaplikasikan kepada keperluan kelompok tani. Hasil peta jalan ini akan mendapatkan berbagai produk berbasis limbah dan zonasi, seperti produk penepungan dari limbah pertanian dan khususnya tongkol jagung, sawit ya, dari daun dan batangnya, sampai kepada sampah rumah tangga seperti kulit telur ya, dan sebagainya, serta memanfaatkan potensi limbah untuk keperluan pakan ternak, tanaman, dan keperluan kuliner desa menuju desa ekowisata. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Grant Matching Fund ini, pertama sekali untuk riset kita melakukan observasi, survei dengan penentuan profiling GIS, zonasi, dan melakukan need analysis assessment. Nah, kemudian untuk pengabdian melalui transfer knowledge, diseminasi teknologi yang ada untuk produk dan uji produk pada keperluan yang telah ditetapkan. Perlu kami beritahukan di sini bahwa riset ini untuk menyediakan data sosial ekonomi agar menganalisis kelompok petani yang bertaraf rendah yang akan ditetapkan nantinya untuk penentuan transfer knowledge pada mereka dalam program pengabdian. Kemudian setiap produk yang dihasilkan dalam tata kelola limbah desa akan diuji untuk mendapatkan produk yang berkualitas kepada aplikasi. Dalam Matching Fund adalah membuat buku potret desa yang terdiri dari profiling sosial ekonomi kelompok tani berdasarkan zonasi, kemudian potret limbah desa berdasarkan zonasi dan produk yang dihasilkan. Kemudian ada modul pelatihan yang terdiri dari modul untuk tata kelola limbah, dan ada buku bahan ajar untuk kewirausahaan sosial triple helix, dan ada buku produk hasil inovasi dari limbah desa, dan buku eduwisata berbasis produk dan aplikasi. Semua ini akan didaftarkan kepada hak cipta dan paten. Adapun jadwal pelaksanaan program diawali pada tahun 2022, kunjungan ke pemerintahan desa untuk mengenali kelompok tani yang ada di sana, yaitu Desa Bekyung, kemudian mengetahui situasi problematika kelompok tani dan bagaimana zonasi dari limbah desa untuk ditata kelola, dan melakukan sosialisasi ke mereka agar kerjasama bisa terwujud. Nah, penjajakan kerjasama mulai dari perancangan pengorganisasian ataupun penyusunan desain program sampai menggerakkan kelompok tani melalui program matching platform Kedereka sudah dibahas, dan bulan Juni-Juli observasi untuk penentuan zonasi melalui survei dan FGD untuk kelompok tani akan diteruskan menghasilkan pangkalan data sosial ekonomi kelompok tani dan pangkalan data limbah desa. Bulan Agustus merancang program untuk kelompok tani berbasis zonasi yang akan ikut serta di dalam transfer knowledge dan diseminasi teknologi. Kemudian transfer knowledge dan diseminasi teknologi diharapkan sudah selesai di bulan Agustus, dan September mulai menetapkan kelompok tani untuk bisa diaplikasikan kepada keperluan mereka dan pembentukan UMKM inovatif.
sehingga nantinya diharapkan di September sosialisasi transfer knowledge semuanya beserta packaging produk selesai dan aplikasi juga selesai untuk keperluan pada Oktober. Kegiatan diseminasi teknologi aplikasi produk di bulan November sampai Desember sudah tahap evaluasi sehingga sampai kepada testimoni ataupun testimoni pengguna. Kemudian pada bulan Januari, pada bulan Februari ya, karena Januari tadi akhir dari evaluasi testimoni pengguna. Februari pembuatan video kegiatan yang akan disiarkan ke seluruh link YouTube dan media. Kemudian ada launching program karena ada banyak produk yang akan di launching. Kemudian Maret dan April akan ada pelaksanaan pameran untuk menyiapkan galeri dan pameran edukasi program eduwisata dari limbah desa dan produk dan perzonasi kelompok tani. Nah, semua ini nantinya juga akan di launching dengan mengundang para mahasiswa, para pelajar di sekolah, masyarakat desa, perangkat desa, dan pemerintahan daerah setempat. Dan akhirnya pada April diharapkan laporan akhir kegiatan sudah selesai. Kami akan menjelaskan rencana anggaran biaya di mana besaran dana yang kami usulkan adalah untuk keperluan pengusul kepada Desa Bekyung dan khususnya lagi antara peneliti dan pengabdi pengusul serta mitra CV Mandiri Group. Dari Dikti kami harapkan 702.400.000 rupiah, sedangkan dari pihak Dudi sebesar 485 juta rupiah, sehingga total 1.180.700.400.000 rupiah. Terdiri dari honorarium 77.200.000 rupiah kepada seluruh anggota tim yang ada beserta kepakarannya. Kemudian untuk produksi 959 juta rupiah dari hasil tata kelola limbah desa untuk produk ya beserta peralatan yang ada tertera di RAB kami, dan untuk operasional 150.200.000 rupiah yang akan diaplikasikan nantinya kepada keperluan kelompok tani.